warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pustaka Literasi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Microsoft Excel. Bagaimana cara membuat tabel data dalam Microsoft Excel, dan sekaligus kita akan menghitung rata-rata atau nilai tertinggi, nilai terendah, jumlah semuanya, dan lain sebagainya. Langkah yang pertama, tentu kita harus membuka terlebih dahulu Microsoft Excel kita. Nah, di sini sudah terbuka file Microsoft Excel dan masih kosong ya. Misalkan saya buat nilai UAS mahasiswa PPA Unhasi, misalkan ya ini. Kemudian kita isikan terlebih dahulu data-data ataupun angka-angka yang kita butuhkan di dalam Microsoft Excel ini. Nah, di sini misalkan ada beberapa data ya, ini hanya sebagai contoh. Yang pertama ada 5 mahasiswa. Kita umpamakan nama-nama di sini adalah nama-nama mahasiswa. Kemudian ada beberapa nilai UAS, yaitu nahwu, sorof, balaghah, statistik. Kemudian nanti di sini kita akan mencari nilai maksimal dari ini itu berapa, atau nilai minimal dari tabel ini berapa, rata-ratanya berapa, dan kalau dijumlahkan dari beberapa nilai UAS itu berapa dengan menggunakan formula. Yang pertama, kita akan membahas tentang nilai maksimal, alias nilai yang paling tertinggi dari deret ini misalkan berapa gitu. Misalkan kalian mempunyai data banyak dan otomatis ingin mengetahui nilai tertingginya itu berapa ya untuk nama guna dari nilai UAS-nya itu berapa. Nah, itu ada nilai maksimal. Kemudian nilai minimal ini misalkan kita ingin mengetahui nilai paling kecil yang didapatkan guna itu berapa. Kemudian nilai rata-rata dari 4 nilai UAS dengan nahwu, sorof, balaghah, statistik itu berapa, dan kalau dijumlahkan dari beberapa nilai yang didapatkan guna itu berapa, nanti kita akan hitung bersama-sama dengan menggunakan rumus atau formula. Yang pertama kita akan membahas nilai maksimal. Nah, nilai maksimal kita ingin mengetahui dari nilai-nilai UAS yang didapatkan guna itu nilai tertingginya berapa. Kita cukup arahkan pada kolom yang kita ingin isi. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke formula. Kemudian kita masuk ke auto sum. Nah, di sini karena kita ingin melihat nilai maksimalnya itu berapa, maka kita pilih yang bagian max. Nah, kalian perhatikan ini di kolom atas itu kan ada sama dengan max C4 kemudian titik 2 F4. Ini karena kita mau memulai dari data guna. Nah, data nilai guna dari nahwu, sorof, balaghah, statistik itu dimulai dari kolom C kemudian pada baris keempat. Makanya di sini dituliskan C4. Kemudian sampai dengan nilai statistik, maka nilainya adalah F otomatis ya. Nah, C4, F4. Ini berada di kolom C, kemudian baris keempat, dan nilai statistik berada di kolom F, dan sekaligus baris keempat. Makanya ditulisannya ini menunjukkan C4, titik 2, F4. Nah, secara otomatis maka akan terlihat nilai tertingginya, yaitu 90.
Sehingga nilai Huna dari nilai UAS yang telah didapatkan, nilai yang paling tinggi adalah nilai 90. Nah, kalau sudah diketahui satu dan kalian ingin mengetahui nilai maksimal dari mahasiswa yang lain yang bernama Hunaka, Hada, Hadihi, Zalika, maka kita cukup tarik kotak ini ya, kotak pojok bawah ke bawah. Maka secara otomatis akan muncul secara langsung nilai tertinggi Huna itu 90. Nilai tertinggi Hunaka adalah 90. Nilai tertinggi Hada adalah 80. Nilai tertinggi Hadihi adalah 90. Dan nilai tertinggi Dalika adalah 80. Itu untuk nilai maksimalnya. Kemudian kita ingin mencari nilai minimalnya itu berapa. Kalau tadi nilai maksimal sudah diketahui, kita ingin mengetahui nilai Huna yang paling kecil itu berapa. Andai kata ini datanya banyak, tapi ini saya buat sedikit, seolah-olah ini tidak tahulah kita. Seolah-olah kita belum tahu nilai paling kecil yang didapatkan mahasiswa dari Huna sampai dengan Dalika itu berapa. Ini saya buat sedikit saja, biar nanti tidak terlalu banyak. Nah, kita masukkan arahkan pada kolom yang kita ingin isi, yaitu nilai min. Kita kembali ke formula, kemudian pilih autosum, dan pilih min. Nah, di atas akan terlihat nilai min, karena tadi nilainya UAS ada 4, maka kita cukup sampai ke kolom 4 saja. Nah, ini dari nilai nahwu, kemudian sorob, kemudian balagho, dan statistik. Nah, ini caranya saya dengan menggunakan shift ya. Misalkan nih nilai nahwu, saya tekan shift, kemudian saya arahkan panah ke samping. Nah, sehingga nilai UAS 4 mata kuliah ini sudah tercover kotak semua seperti ini. Sehingga di atas nanti akan muncul yang sama, min dalam kurung C4.2 F4. Karena data yang pertama itu dimulai dari kolom C dan baris keempat, kemudian data terakhir adalah pada nilai statistik terdapat di kolom F dan baris 4, maka di tulisan atasnya itu teridentifikasi sebagai C4.2 F4. Min sama dengan min kurung buka C4.2 F4 kurung tutup. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cukup tekan enter. Nah, maka akan muncul secara otomatis nilai paling rendah yang didapatkan oleh Huna adalah nilai 70. Nah, kalau kalian ingin mengetahui nilai-nilai mahasiswa yang lain, kita cukup tarik kotak pojok bawah sampai ke bawah. Nah, secara otomatis nilainya pun akan muncul. Ini untuk nilai minimal. Kemudian nilai selanjutnya kita ingin menghitung nilai rata-rata. Nilai rata-rata UAS dari nahwu, sorob, balagho, dan statistik yang didapatkan mahasiswa itu berapa semuanya. Masing-masing itu rata-ratanya berapa, itulah istilahnya. Maka kita cukup letakkan pada kolom yang kita ingin isi, yaitu pada kolom rata-rata. Kalau sudah letakkan, kita pilih pada formulas, kemudian kita pilih autosum, kemudian kita pilih average. Nah, ini average itu nilai rata-rata. Kita tekan average. Nah, secara otomatis nanti ini akan tercover semuanya dari nilai maksimal dan nilai minimal. Padahal kita ingin mengetahui nilai rata-rata mata kuliah yang didapatkan. Sedangkan nilai UAS-nya itu kan ada 4, nahwu, sorob, balagho, statistik, maka kita cukup sampai 4 saja. Saya tekan shift, kemudian arahkan kursor kepada bagian kanan sampai dengan nilai statistik. Nah, ini maka akan tertulis sama dengan average, kemudian tutup buka C4.2 F4 tutup kurung. Ini adalah nilai yang akan kita cari tahu rata-ratanya. Kalau sudah tercover semuanya, maka kita cukup tekan enter.
Nah, secara otomatis nilai rata-ratanya pun akan keluar. Nah, dengan langkah yang sama, kalau kita ingin mengetahui nilai rata-rata mahasiswa yang lain, kita cukup, ini kan ada kotak ya di bagian pojok kanan bawah, itu kita tarik saja ke bawah, maka nanti secara otomatis akan muncul nilainya. Nah, ini untuk nilai rata-rata. Jadi nilai rata-rata guna dari nilai UASnya itu adalah 80, Hunaka itu 76,25, Hada nilai rata-ratanya adalah 75, Hadihi nilai rata-ratanya 75, dan Dalika nilai rata-ratanya 76,25. Kemudian misalkan pada kolom terakhir kita ingin mengetahui jumlah dari nilai yang sudah didapatkan mahasiswa itu berapa. Kan di sini ada 4 mata kuliah yang diujikan ya, atau nilai UAS, Nahwu, Shoroh, Balaghah, Statistik. Kita ingin mengetahui jumlahnya itu berapa. Nah, dengan langkah yang sama kita letakkan pada kolom yang ingin kita hitung. Kemudian kita pergi ke formulas, kemudian kita pilih pada bagian sum. Nah, maka secara otomatis semuanya akan tercover. Padahal yang ingin kita hitung adalah 4 saja, yaitu nilai Nahwu, Shoroh, Balaghah, dan Statistik. Maka dari itu saya klik pada nilai Nahwu, kemudian saya tekan shift, kemudian saya kursor arahkan ke samping kanan sampai dengan nilai statistik, maka akan tertulis sama dengan sum, kemudian tutup buka C4, karena ini datanya dimulai dari kolom C pada baris keempat ya. Jadi tulisannya C4, kemudian F4 adalah nilai data terakhir, yaitu nilai statistik. Karena nilai statistik berada di kolom F dan baris keempat, maka tulisannya pun F4, kemudian tutup kurung. Nah, kalau sudah seperti ini kita cukup tekan enter, maka akan terlihat jumlah nilai yang didapatkan oleh Huna 70 ditambah 75 tambah 90 tambah 85, hasilnya adalah 320. Nah, dengan langkah yang sama, kalau kita ingin mengetahui nilai yang lainnya, kita cukup tarik ke bawah sampai nilai terakhir, yaitu nilai Dalika, kemudian kita lepaskan, ini kurang ke bawah, maka akan muncul beberapa jumlah nilai yang telah didapatkan oleh mahasiswa, terutama nilai-nilai UAS dari 4 mata kuliah. Nah, demikian pembahasan sederhana terkait Microsoft Excel yang bisa kita praktekkan dalam dunia kerja ataupun dunia perkuliahan kita sehari-hari. Adapun tutorial-tutorial yang lain kita bisa mengikutinya secara otodidak ya, karena memang komputer, ilmu-ilmu komputer itu semuanya bisa dipraktekkan secara mandiri atau secara otak-atik secara mandiri lah. Nah, ini hanya sekedar contoh apabila kita di suatu instansi disuruh membuat tabel nilai yang di dalamnya ada nilai maksimal, ada nilai minimal, nilai rata-rata, jumlah, dan lain sebagainya. Ini hanya sekedar contoh. Apabila teman-teman ingin mengetahui lebih luas terkait tabel yang ada di dalam Microsoft Excel, bisa dipelajari dengan secara mandiri ataupun otodidak. Karena memang ilmu tentang komputer ini cukup enak ya kalau dibahas sendiri, beda dengan ilmu-ilmu agama, itu harus melalui kitab, talaki, ketemu sama gurunya, dan lain sebagainya. Dan tentunya semoga bermanfaat untuk pekerjaan kita ke depannya. Sekian dari saya dalam Pustaka Literasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.